Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allah lah yang memberikan cahaya di sini ya. Allah pula yang menemukan kita di kajian live dan juga Allah pula yang membawa kita hadir di tengah-tengah situasi di mana Cahaya Hijrah masih kajian online, tidak offline atau belum offline. Baik, dan juga tentunya Allah pula yang membuat kuota-kuota kita nih menjadi lebih manfaat ya insya Allah ya. Masya Allah. Dan semoga saja apa yang nanti disampaikan oleh pengisi kita minggu ini bisa dibawa dengan baik ya, tidak disalahgunakan tentunya ya. Karena materi yang akan dibahas sih sedikit-sedikit menyentuh ini nih ya. Apa ya, rasa percaya diri dalam diri nih. Wah aku iso gitu ya, aku iso gitu ya. Nah, sebelum dimulai ada baiknya saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Bin Robin atau biasa dikenal dengan Muka Robin Zain ya. Oh kebalik ya? Kebalik ya. Dan alhamdulillah ini kajian online kesekian kalinya. Dan masih live dari Rumah Cahaya Hijrah. Dan teman-teman silakan yang ingin memberikan infaknya. Karena kita nih online jadi infaknya juga via online juga ya. Silakan bisa cek ke bawah sini ya. Oh di sana ya. Dan jangan lupa juga nanti dibuka pertanyaan. Dan juga nanti dibuka ruqyah online ya, oh enggak ya? Iya. Oh iya, oh Masya Allah, waduh. Kok Ustadz iya saya yang deg-degan ya? Namun sebelum dimulai ada baiknya kita mulai kajian hari ini yang akan dibuka dengan tilawah Quran. Yang insya Allah akan dibawakan salah satu pengurus dari Tahsin Asyik Semarang. Ya jangan lupa di follow Instagramnya Tahsin Asyik SMA CH ya. Tahsin Asyik CH nih ya. Saya deket Ustadz Aku Iqbal awalnya merinding, kenapa ya? Masya Allah. Ada apa ini? Kalah tua mungkin. Ada tua mungkin. Mungkin langsung saja dibuka oleh Mas Taufik nih ya. Yang insya Allah akan membacakan surat Al-Jin. Ayat 1-6. Silakan teman-teman yang lagi di rumah atau mungkin di jalan. Bisa cek Al-Qur'annya. Surat Al-Jin ayat 1-6. Tafadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Iya, itulah tadi surat Al-Jin ya. Baru sekitar minggu lalu saya baca Al-Jin selesai subuh dan saya baru pertama kali ngasain baca Quran merinding ya. Iya itulah dia ya, namanya juga jin. Walaupun kita ciptakan lebih baik dari jin, namun yang namanya jin itu atau ada yang baik dan juga ada yang jahat kan ya Ustadz ya. Selalu mencoba untuk mengganggu konsentrasi kita ya. Mungkin teman-teman juga yang sudah mengamalkan sebelum
tidur wudu, ya itu sering banget terkena gangguan itu ya. Sudah wudu, baca doa, ayat kursi, baca doa tidur, kulhu 3 kali dan lain-lain. Pas mau merem, wah itu gangguan gak sih Ustadz? Nah mungkin bisa pertanyaan nanti juga boleh dikasih buat teman-teman kesempatan buat bertanya. Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya nanti akan ada kesempatannya. Dan jangan lupa untuk infak ada di pinnya Cah Hijrah itu ya, nomor rekeningnya. Dan juga tentunya sebentar lagi kita akan memulai kajian. Jadi buat teman-teman nih saran saya nih ya. Yang kajian nonton sendirian nih ajak temennya deh sebelah. Oh enggak ya, enggak seperti itu ya. Bismillah kita niatin bersama-sama, semoga kita bisa mendapatkan kemudahan dalam menyerap ilmu dari pembicara kita, pemateri kita Ustadz Abu Iqbal, dan juga semoga kita diberi kemudahan untuk bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim, semoga teman-teman bisa menyerap dengan baik ya. Siap Ustadz? Siap. Masya Allah. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abasan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat, sehingga kalau kita mau menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu la tuhsuha, kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada semua yang mengikuti sunnah Rasul, yang mengamalkan, yang mendakwahkan, yang mengajarkan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas kali ini adalah jin penghalang pernikahan. Jodoh ya. Jin penghalang jodoh. Sama saja sebenarnya, jodoh sama nikah gitu ya. Karena ini ruqyah, kajian ruqyah ini adalah kajian yang sangat sakral, Masya Allah. Yang sangat sakral, yang sangat mungkin ditakuti. Mungkin sebagian ada yang sudah deg-degan lihat tayangan ini. Entah deg-degannya karena apa, tidak tahu. Karena mungkin lihat cicak itu udah pada jodohnya ada, kok saya belum punya jodoh, tidak tahu ya. Maka dari itu kita buat santai ya.
Saya akan mengawali kajian tentang jin penghalang jodoh ini dari satu kisah. Satu kisah ini adalah pengalaman saya ketika saya sedang meruqyah seorang pasien. Yang pasien ini, Masya Allah ya, pasien yang sangat luar biasa sekali. Singkat cerita, ternyata ini pasien ini sudah berumah tangga. Tidak tak sebutkan nama, mohon maaf ya. Barangkali pasien ini sedang nonton, maaf ya. Insya Allah tidak akan ketahuan siapa ya. Karena nama tidak tak sebutkan, orang mana tidak sebutkan. Pokoknya pasien yang sedang tak tangani minggu-minggu ini. Ada seorang pasien yang datang kepada saya, suami dan istri. Yang dimana si istri ini sering mengalami hal-hal yang aneh. Terus kaitannya apa Ustadz? Ini penghalang jodoh kok malah udah nikah. Maksudnya kalau orang dicintai jin, ya toh, itu ternyata sudah menikah pun kadang-kadang jin itu masih nempel, gitu Mas. Apalagi yang belum nikah, makanya segera nikah. Gitu. Karena nikah itu enaknya 10%, yang 90% itu enak tenan itu. Kata para pelaku gitu. Insyaallah ya. Lanjut kepada kisah si ini ya. Singkat cerita, saya tanya kepada Mbak ini yang istrinya. Mbak, jenengan selama ini mimpi apa saja? Dia ngomong, saya mimpi Ustadz. Terkadang lihat nenek-nenek. Terkadang lihat mantan pacar. Terkadang lihat si A, si B dan sebagainya. Intinya di mimpi itu dia ketemu sosok yang berbeda-beda. Inilah contoh bahwa orang yang satu, Mbak ini kena sihir, yang kedua juga ada jin yang jatuh cinta sama dia. Jangan-jangan ini para ikhwan dan akhwat yang sampai sekarang padahal usia sudah 30 tahun, sudah 35 tahun, atau 20 tahun ke atas kok belum pada nikah. Jangan-jangan nih, antum terlalu ganteng tuh, atau antum terlalu cantik tuh. Sehingga yang cinta tidak hanya bangsa manusia, bangsa jin juga cinta. Jangankan bangsa jin, jangankan kita cantik, kita ganteng. Saya pernah kedatangan juga ya, seorang yang, mohon maaf, ibu-ibu. Usianya 46 tahun. Udah gemuk, hitam, gembrot lagi. Dia ketika saya ruqyah, mohon maaf ya, di sekitar ini, mulai dari lutut sampai pusar ini dia yang gerak di situ. Akhirnya saya tanya, hei jin yang ada di tubuh pasien saya ini, ngapain kamu masuk di situ? Jinnya itu ngomong, saya tuh cinta sama ibu ini. Ya, saya tak candain, mohon maaf, bukan bermaksud untuk meremehkan ibu ini. Cinta apanya, wong dia hitam, tua lagi, gembrot lagi. Yang dicintai apa? Tidak apa-apa, yang penting saya hidup di sekitar, mohon maaf kemaluan ini, saya hidup nyaman dan hangat di situ, kata jin kayak itu. Ini orang yang, mohon maaf ya, secara fisik kita kaum muda itu tidak akan tertarik dengan ibu ini. Tapi jin, wah, Masya Allah. Karena pengakuan jin-jin ya, mohon maaf, saya tidak bisa lihat jin. Tapi bisanya cuma lihat celana jin dan lombok setan saja gitu ya. Karena orang-orang yang bisa lihat jin itu biasanya selain kalangan Nabi dan Rasul dan orang-orang yang benar-benar bisa dipastikan kesolehannya, ketakwaannya, ketaatannya, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang gangguan jin. Maka saya tidak bisa lihat jin. Dulu waktu saya masih kecil bisa lihat jin. Dan itu bukan suatu kelebihan, tapi waktu itu saya diganggu jin. Makanya mulai saat ini kalau ada orang yang ngaku-ngaku bisa lihat jin, kata Imam Syafi'i, lihat sholatnya. Lihat akhlaknya, lihat janjinya, lihat cara dia memperlakukan kepada istrinya, kepada anaknya, kepada partner bisnisnya. Kalau semua yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang diatur Allah dan Rasulnya, dan tidak dikehendaki, tidak dipamer-pamerkan, tidak dipublish, insya Allah itu hadiah dari Allah, dari ketaatan dia. Tapi kalau ternyata dia tukang bohong, ndak pernah sholat, ndak pernah ngaji, gaweane ning dukun. Apa meneh bener-bener dukun itu bukan kelebihan. Jadi orang yang punya indera keenam itu bukan kelebihan, tapi rata-rata orang-orang yang gangguan jin. Dan jin itu biasanya di mata dia.
Jadi jangan bangga, ya. Yang pertama terus akhirnya singkat cerita Mbak ini ternyata satu persatu jinnya ini tak ajak diskusi, ngobrol dan mau. Mimpi pertama apa Mbak? Mimpi pertama Ustadz, saya mimpi ada seorang pendeta yang selalu mengajak saya untuk murtad, kata dia. Oh, berarti ini jin Nasrani, kata dia. Ada saya bacakan, wahai jin yang selalu membisiki Mbak In untuk keluar daripada Islam. Keluar kalian. Langsung. Iya. Gitu. Dengarkan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika tak bacakan terjemahnya, dan ingatlah ketika Isa bin Maryam, Nabi Isa utusan Allah, anaknya Maryam, berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini utusan Allah, bukan anaknya Allah, aku ini utusan Allah. Musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat, saya benarkan terhadap kitab Taurat yang dibawa Nabi Musa. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku kabarkan kepada kalian bahwa akan datang di nabi akhir zaman namanya ismuhu Ahmad. Ismuhu, nama lain Nabi Muhammad itu Ahmad. Jadi namanya banyak sekali. Ada Abul Qasim julukannya. Ya, nama lainnya adalah Ahmad. Nabi Muhammad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ketika Allah datangkan Nabi Muhammad, Allah utus Nabi Muhammad, mereka karena iri mereka, karena kedengkian mereka, tidak dari kalangan mereka. Qalu hadza sihrun mubin. Mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Ketika saya bacakan ini langsung jin Nasrani tadi, berarti selama ini informasi yang masuk kepada saya itu salah. Benar itu salah. Kalau kamu tidak tobat, tidak mau keluar dari jasadnya Mbak ini, kok kamu tetap bertahan di situ? Akan saya bacakan ayat-ayat lain tentang Nabi Isa, tentang Maryam. Kamu atas izin Allah bisa juga terbakar atas izin Allah. Langsung dia, kalau gitu Ustadz, saya syahadat masuk Islam. Alhamdulillah, jin pertama. Ini nanti yang tentang jodoh nanti. Yang kedua, ini masih Mbak ini ternyata tidak hanya di situ. Mbak, yang dirasakan sakit apa? Perut. Terus jenengan sering mimpi apa, Mbak? Saya sering mimpi ketemu nenek-nenek. Kalau istilah sekarang ya kayak wewe gombel gitu ya. Kalau ada bu gombel mungkin ada wewe ngesrep barang mungkin gitu ya. Wewe ngesrep, wewe poncol mungkin, wewe wanina mungkin ada ya. Nah. Ternyata tugas dia apa? Tugas dia adalah selalu makan janin yang ada di rahim dia. Jadi dia disangka sama istrinya mandul, disangka sama keluarga, suaminya, disangka sama suaminya mandi, disangka sama keluarga suaminya mandul, sampai sering kayak terpojokkan. Padahal dia sebenarnya subur, tapi ternyata janin-janin yang proses jadi anak, jadi buah anak itu dimakan sama wewe itu ternyata. Jadi tak rukyah dia. Ayo, yang sering makan janin keluar. Setelah keluar ternyata dia ngomong. Di rukyah bacakan ayat-ayat Al-Quran, dia terus ya nyerah panas kan katanya. Akhirnya di atas izin Allah, atas pertolongan Allah ya. Sekali lagi bukan saya hebat, bukan, atas pertolongan Allah. Akhirnya jin itu mau syahadat masuk Islam. Kata dia, Ustadz, sekarang setelah saya baca syahadat Ustadz, saya jadi berpakaian. Tadi saya telanjang Ustadz, Masya Allah. Makanya di dunia jin, Masya Allah ya, di dunia jin tuh kita manusia itu Mas Obin, Mas Anang, Mas Taufik, Mas Ihsan, wah gantengnya pol. Aku sing rapatek ganteng ini di dunia jin ganteng. Apa melain sing ganteng-ganteng kayak gitu. Karena apa? Kok bisa aku ganteng? Karena di dunia aku jin-jin yang kafir itu welek-welek. Wujudnya welek-welek medeni. Jadi walaupun ada gembrot ini bangsa jin tetap ganteng menurut mereka. Walau alam ya, ini pengakuan. Karena saya juga tidak bisa lihat Mas. Gitu. Nah, singkat cerita ternyata Mbak ini
ada jin yang jatuh cinta sama dia karena mohon maaf suaminya disukai wanita lain. Jadi yang menyukai suami itu datang kepada dukun, kemudian dia buat perjanjian, kemudian perjanjiannya gini bahwa kamu nanti bantu ini hadiahnya si jin itu, jin yang mau masuk ke dalam jasadnya wanita itu, kalau kamu bisa sampai pasangan ini cerai, nanti wanita ini untuk kamu dan laki-laki untuk saya. Dan para pemirsa hati-hati ya. Kalau ada orang yang sekiranya kalau kita ada pandangan-pandangan sinis, saya tidak ngajari untuk suudon karena kadang-kadang sihir itu masuk lewat makanan, lewat minuman, lewat sesuatu. Bahkan ada pasien saya yang masuknya lewat nerima telepon. Makanya kalau jangan ditelepon orang yang tidak dikenal namanya langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungi saya itu. Karena tidak tahu. Karena ada pasien yang ditelepon. Ini seorang guru nih. Ditelepon, tidak diterima karena nomor tidak diangkat. Sekali ngangkat langsung jin itu masuk. Ada yang masuk lewat makanan. Mohon maaf, ternyata makanannya itu dicampur dengan mohon maaf. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya tak sebutkan namanya ya, di mana orang mana makanannya dicampur dengan darah haid. Jadi setelah makan ini ternyata Mas ini jadi jerawatnya banyak sekali. Jadi bisa jadi kalau kita makan, setelah makan di warung tertentu, di tempat tertentu tiba-tiba kok tumbuh jerawat, jadi sakit-sakitan. Jangan-jangan warung itu pakai pengelarisan. Hati-hati kita. Dan pengakuannya jin itu juga ngaku, kapan masuk kamu? Waktu Mas ini mencium pacarnya. Makanya Islam mengajarkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'as sabila. Jangan kau dekati zina. Chatting aja tidak boleh, apalagi sampai mencium. Na'udzubillahi min dzalik. Ini nasihat untuk saya juga ya, insyaallah. Makanya kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari zina. Kalau sekiranya sudah kita mampu nikah, kata Nabi, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba', jika kalian sudah mampu untuk memberi mas kawin, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan kita. Jangan sampai kita turuti setan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu akan senantiasa memberikan kepada kita was-was, oh, jangan nikah dulu kamu, rizkinya belum mapan, kerjaan murah jelas, wajah murah jelas sisan, ya itu setan kayak gitu. Wis wajah murah jelas, rizki murah jelas, penghasilan jelas, wis rasa nikah malah nyusahke anak wong, gitu setan tuh. Lah terus apa? Mending chattingan aja, PDKT gitu loh, itu kata setan. Nah, ketika ada bisikan setan kayak gitu, kita lawan. Karena inna syaitona lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Kalau kita sudah mampu, secara biologis sudah bisa membuai, sudah yakin bahwa kita akan sungguh-sungguh ikhtiar memberi nafkah anak kita, pasti Allah akan berikan kita kecukupan rezeki. Pasti Allah akan berikan kelapangan. Makanya tanya aja orang-orang yang sudah nikah, pengen nikah lagi enggak? Pasti. Kalau nikah lagi urusan karo bojone. Gitu. Ini agak canda sedikit biar tidak terlalu tegang gitu. Singkat cerita bahwa para hadirin, Masya Allah, memang yang namanya jin penghalang jodoh itu banyak sekali. Tanda-tanda orang yang dicintai jin atau jin ada yang menghalangi jodoh kita, ciri-cirinya, tanda-tandanya apa? Yang pertama, mata kita sering terasa pegel. Jadi di bawah mata itu selalu pegel terus. Atau di sini kita sering kayak pegel terus. Atau di pipi ini sering kayak ada yang bergetar. Pokoknya di seputar wajah kita itu ada yang aneh. Saya pernah ada seorang laki-laki muda yang konsultasi kepada saya, Ustadz, saya tuh pusing Ustadz. Ada apa? Setiap saya sudah tukar cincin, itu tiba-tiba wanita itu membatalkan.
Akhirnya dia cari lagi wanita. Udah tukar cincin lagi, tiba-tiba membatalkan lagi wanita itu. Nah inilah ciri-ciri orang yang, jadi suatu saat orang yang mau dinikahi, yang diajak nikah itu wanita tuh lihat kayak mas ini kadang kayak mbah-mbah tuwek. Sebaliknya juga sama, kalau kita cinta kepada seorang wanita yang benar-benar niat mau menikahi dia, padahal dia wajahnya cantik, ya, kayak primadona misalnya, atau kembang kampung goib maksudnya. Misalnya kayak gitu ya, misalnya ini agak canda sedikit biar tidak terlalu tegang itu. Tapi sesekali kok kita lihat kok kayak orang tua ya. Nah, berarti di wajah mbak itu ada jin yang menempel di situ. Tujuannya apa? Biar setiap mau yang ada yang nikahi tidak jadi. Karena kadang-kadang wajahnya kayak mbah tua. Bahkan saya pernah meruqyah salah satu wanita turunan India, Masya Allah. Cantiknya Masya Allah. Ketika tak ruqyah, wajahnya jadi walai luar biasa, teng petot kayak gitu. Itu benar. Ada lagi seorang wanita yang pengantin muda. Cantik Masya Allah. Ketika saya ruqyah, jadi wajahnya kayak nenek-nenek. Jadi apa? Kerut-kerut di sini kelihatan semuanya, Masya Allah. Ternyata yang masuk jin nenek-nenek. Makanya para suami yang baru atau suami yang lama, kalau istri jenengan kok cerewetnya luar biasa, pengen ngatur terus, ndak mau dijadikan bawahan, pengen jadi atasan terus. Biasanya itu yang masuk jin yang lebih tua, jin nenek-nenek atau usianya lebih tua. Dan ini pengalaman saya, ini bukan teori, bukan yang saya baca, tapi saya pengalaman ruqyah selama kurang lebih 15 tahun. Saya menangani pasien kayak gitu. Ya, jadi jin penghalang jodoh itu memang ada. Tadi ya, yang pertama tadi apa? Matanya kayak gini sering kayak pegel. Kemudian di bibir ini kayak ada yang getar. Kadang ada orang lihat sekilas, Mas Ihsan kok suatu saat misalnya, kok jangan kayak tua lah, itu berarti ada jin tua yang masuk Mas Ihsan misalnya. Tapi bukan Mas Ihsan, bukan misalnya. Mas Taufik kok jinnya kok kayak balita, mungkin jin balita. Jin balita. Mungkin. Jadi akhirnya orang yang setiap mau nikah tidak jadi karena itu seperti itu. Maka terus kemudian selanjutnya orang yang dicintai jin, ciri-ciri biasanya ada yang di sini itu kayak sering pegel. Tapi kalau dicek secara medis, kedok tidak ada penyakitnya. Kadang di lambungnya, kadang mohon maaf untuk awat, kadang di payudaranya. Di dadanya ini sering kayak terasa pegel, nyut-nyutan dan sebagainya itu. Tapi kalau dicek medis tidak ada penyakitnya. Kadang di lambung, kadang di sini itu sering panas dan sebagainya. Nah, itu ciri bahwa jin itu sudah ada di tubuh kita. Caranya apa? Hubungi nomor di bawah ini. Bukan, maksudnya ruqyah syar'i. Maksudnya gitu loh maksudnya. Ini sekilas tentang jin. Katanya lebih baik kalau tanya jawab ya, jadi lebih enak itu. Ya, langsung aja. Cek. Oke, ya. Sepertinya ini ya, apa namanya, tegang-tegang serius. Tapi ya gitu ya Ustadz ya. Jadi sebenarnya saya jadi ngerasa ini nih teman-teman. Bahwa semuanya ini sepertinya ada gangguan ya kan. Ini mungkin kameranya bisa digeser dikit yang live tuh. Biar muka saya nggak sia-sia di sini ya. Masya Allah. Ya, mungkin bisa geser sebelah sama Ustadz. Silakan teman-teman yang mau tanya boleh langsung di kolom komentar ya. Dan ini Ustadz, for your information teman-teman, ini adalah live paling banyak yang nontonnya ya, Masya Allah ya. Masya Allah. Kita harus tema jin dan juga jodoh nih kayaknya. Iya. Banyak kesimpulan yang bisa saya dapat dari pembahasan tadi Ustadz. Jadi kita tuh emang harus ini ya, punya benteng Ustadz ya. Nah, apa yang harus kita lakukan, benteng yang kita harus kuasai dan kutip ya, agar kita terbebas dari gangguan jin Ustadz. Oh gitu ya. Oke ya. Apa yang harus kita lakukan atau amalan apa yang harus kita kerjakan yang diajarkan Nabi misalnya gitu ya. Biar kita terbebas dari gangguan jin. Yang namanya gangguan jin itu ada yang sifatnya primer, ada yang sifatnya sudah mendarah daging gitu ya. Masya Allah. Ada yang cuma gangguan-gangguan ringan gitu ya. Makanya kalau gangguan jin cinta kepada kita itu bisa jadi jin itu memang sudah lama di tubuh kita tanpa kita sadari atau cuma cinta lokasi. Oke, FTV ya. Iya kayak FTV itu sering terjadi. Cinta lokasi ya. Iya. Jadi suatu orang ke lokasi tertentu tiba-tiba dek gitu ya, kena gitu ya. Jadi biasanya kalau jin yang cinta lokasi itu biasanya itu
itu khodam-khodam atau khodam-khodam leluhur dia. Jadi misalnya mbahnya ya, bapaknya atau leluhurnya dia pernah kerja sama dukun, kemudian dia untuk menjaga cucunya. Ternyata cucunya ini sering dibully sama keluarganya. Datang ke ibunya dibentak, datang ke bapaknya dibentak. Kemudian padahal si cucu ini sebenarnya orang baik. Aneh jin itu rasa simpati. Jatuh cinta karena simpati. Ini orang baik kok, kasihan. Nah, dia hadir masuk tujuannya melindungi. Jadi banyak, mohon maaf ya, jin-jin yang masuk itu sebenarnya bukan karena kesalahan jin itu. Tapi karena jin itu kasihan dengan orang ini sering dibully. Biasanya ya itu karena jin itu awam ya, kalau muslim yang awam jadi tidak tahu kalau masuk ke jasadnya manusia tidak benar. Tapi kalau jin yang benar-benar soleh itu tidak mau sama sekali masuk ke jasadnya manusia. Masya Allah. Karena ini ada informasi dari jin, wallahu alam ya. Informasi dari jin itu kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kita ambil. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah perlu ditimbang-timbang. Katanya di suatu tempat gitu loh, ada itu pengakuan jin, tapi saya tidak meyakini ini, tidak membenarkan juga tidak menyalahkan. Karena kadang kita salahkan ternyata benar. Kita benarkan nyatanya ya di Al-Quran dan hadis tidak ada gitu ya. Jadi gitu. Jadi di dunia jin itu juga sama, ada jin-jin yang baik yang selalu mendukung kita para pendakwah. Jadi kalau ketika para pendakwah yang lurus, ketika ada di serangan bangsa goib itu bangsa jin sama dukun-dukun itu, dia juga ikut membantu kita tanpa diminta. Jadi tiba-tiba kok Ustadz ngomong gitu ya? Ya ini pengalaman ya. Saya tidak tiba-tiba gini. Saya ngurukyah orang. Ketika tak rukyah itu langsung sopan banget. Assalamualaikum Ustaz. Jadi dia keserupan tapi sopan banget itu. Masya Allah. Jadi baru saya rukyah ngobrol gini tiba-tiba terus langsung belum mulai tak bacakan ayat Al-Quran langsung Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Ini malah serem, malah saya serem malah gitu ya. Gitu. Terus saya ngomong, Waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya yang ada di depan rumah Ustaz. Kamu tinggal di depan rumah saya. Tapi saya tidak tahu tenan ora kan arti. Terus kamu kok bisa sampai sini, wong saya di jauh nih. Saya ngikuti semenjak Ustadz berangkat dari rumah, berarti ternyata niteni aku arek mangkat rukyah, arek dititeni kalau dia. Nah, kamu ke sini mau apa? Saya yang selama ini menjaga Mbak ini. Terus kamu ke sini mau apa? Saya cuma memberi informasi tentang kepada Ustadz, ini. Habis itu terus, kamu tahu enggak kalau kamu masuk ke jasadnya manusia itu kedoliman dosa? Tahu Ustadz, tobat kamu, keluar. Ya Ustadz. Saya cuma ngasih informasi saja, Ustaz. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja. Sadar dia. Masya Allah. Ada kayak gitu. Habis itu terus aku tanya, Mbak, jenengan tahu enggak? Biasanya yang lebih tahu pasien. Pasien itu lebih tahu kapan dia masuk, dari mana. Pasien itu lebih tahu. Karena pasien itu yang gangguan jin gitu loh. Jadi kalau ada peruqyah kok sing ono gendruwo. Kuntil anak. Kuntil bapak, kuntil nenek, kuntil kakek. Ada yang kayak itu gangguan jin tuh. Jadi saya tidak bisa lihat jin. Orang yang bisa lihat jin itu rata-rata orang-orang yang gangguan jin. Kecuali illa manirtado min rasulin. Kecuali dari kalangan nabi dan rasul dan orang-orang yang benar-benar soleh, benar-benar ibadahnya karena Allah dan tidak pengen terkenal masalah bisa lihat jinnya. Itu insya Allah baru bukan gangguan jin. Amin. Terus pertanyaan saya belum dijawab. Apa itu? Amalannya tadi apa? Amalannya Masya. Amalannya apa? Ditungguin. Yakin penasaran banget. Ya elah. Amalannya apa? Yang pertama dikir pagi petang. Dan pengakuan jin itu kalau kita mengamalkan sunnah, kita sholat, kita baca Quran, dikir pagi petang, kita sedekah, kita ibadah, dia tuh kesakitan. Jadi banyak sekali jin yang di tubuh kita, sebenarnya dia mau keluar. Tapi karena dia dikunci sama tukang sihir. Dikunci sama santet lewat buhul-buhul. Kalau di rumah saya itu banyak buhul. Bukan senjata saya. Itu nyandra dari pasien-pasien. Yang bentuknya batu mutiara ada. Yang bentuknya semar mesem ada. Yang bentuknya itu, mohon maaf, bukan senjata saya loh. Bukan untuk memikat cewek, bukan. Ini kalau ada yang mau tahu contohnya jimat kayak apa Ustadz, itu ada. Itu contoh saja. Biasanya tak bakar kalau biar sudah jadi banyak tak bakar sih itu. Tapi untuk orang-orang awam biar tidak gampang disesatkan sama orang-orang yang tidak benar, biasanya tak kasih tahu dulu ini.
Nah, itu model-model sekali. Ada yang bulu perindu, ada pring petuk. Biasanya kalau pring pegatan barang biasanya. Oh, setan ini sembarangan sak karepe. Ono lemah kuburan kok, lemah sembarangan kadang cuma diakali tok kok. Di dalamnya cuma korek, campur opo grenjeng ngono bayarnya 3,5 juta ya Allah dukun wis. Mulai wong ning dukun wis wong jenenge pranormal ora normal kok tekani gak cetho ya. Jadi kayak itu. Nah, amalnya apa? Yaitu zikir pagi petang, sholat 5 waktu, setiap mau tidur kita baca apa? Mandi ayat ya. Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Al-Ikhlas, itu dibaca tartil ya. Tidak perlu dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu jadi mantra kayak gitu. Bacanya harus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi setiap ayat dibaca dengan jelas. Kalau sudah selesai satu surat tiupkan. Kemudian baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Kemudian ayat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi tiupkan. Habis itu diusapkan ke seluruh tubuh kita. Ini namanya mandi ayat. Ketika jin itu sudah di tubuh kita, ketika kita mau tidur pakai mandi ayat itu, saya pernah ada pasien. Itu dia tidur ketika tak suruh pakai adab itu, tidur dalam keadaan perutnya kayak gini. Jadi jin yang ada di tubuh ini kepanasan dia. Ketika dia mau masuk kamar mandi, Mbak jangan lupa Mbak baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu mau masuk kamar mandi suruh doa itu langsung gemeter kayak ini. Jadi setiap amalan sekecil apapun amalan sunnah yang diajarkan Nabi itu termasuk benteng kita dan termasuk kalau dinyanti ruqyah jadi ruqyah juga. Masya Allah. Takbir. Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau kita tarik kesimpulan memang kita harus dekat sama yang namanya sunnah. Harus menjalankan apa yang diamalkan oleh Al-Quran. Mendirikan sunnah-sunnah Rasul itu insya Allah akan terbebas dari jin. Nah mungkin buat teman-teman nih yang sampai sekarang bertanya kok aku belum dapat jodoh ya. Nah mungkin bisa jadi karena belum terlalu dekat sama sunnah-sunnah yang Rasulullah ajarkan ya. Baik, ini ada pertanyaan yang sepertinya mewakili semuanya Ustadz ya. Masya Allah. Ini kayak acara horor malam-malam ya. Soalnya ini yang pertanyaan juga semacam itu nih. Dari Lala Izwera, Assalamualaikum Ustadz. Ini soalnya mewakili banyak orang nih katanya. Saya di Terawang sama anak indigo. Katanya di dalam tubuh saya ada jin yang selalu ngikuti saya dan katanya jin itu yang membuat saya jadi susah dapat jodoh. Itu gimana cara menyikapinya? Yang pertama, di Terawang sama anak indigo. Anak indigo itu rata-rata kena jin nasab. Apa itu jin nasab? Apakah ada jin nasab dalam Al-Quran? Tidak ada. Itu cuma istilah kita untuk memudahkan. Oh ini jin jenis ini. Jin nasab maksudnya apa? Biasanya anak-anak indigo itu punya leluhur, mbahnya atau bapaknya itu punya khodam itu pembantu bangsa jin. Nah, biasanya itu nular ke anak indigo. Itu yang perlu diruqyah pertama yang nerawang itu dulu yang pertama. Karena anak indigo itu gangguan jin. Nah terus informasi itu benar enggak? Ya bisa benar bisa salah. Karena kok bisa benar? Nah, karena dia bisa lihat. Salahnya bagaimana? Loh, di Al-Quran tidak sebutkan. Ya, jadi sesuatu yang tidak ada di Al-Quran dan di Sunnah jangan diyakini 100%. Misalnya kalau ada anak kecil ngasih kita informasi, bisa benar bisa salah kan? Oh di sana ada kecelakaan. Ternyata apa kecelakaan di pit nabrak semut misalnya. Tidak isi, ternyata pit nabrak motor. Kecelakaannya benar tapi pit nabrak semutnya itu yang keliru. Jadi kalau ada anak kecil yang ngasih informasi, lihat dia itu kejujurannya, sholatnya, apalagi kalau dia sudah benar-benar bisa lihat indigo, jadi anaknya itu yang harus diruqyah. Terus benar enggak ada, kita enggak usah mikir benar atau tidaknya, tapi bagaimana kita ruqyah mandiri terus menerus. Sehingga misalnya ini benar, insya Allah dia akan pergi. Misalnya salah, insya Allah akan melindungi kita, gitu. Masya Allah ya. Ruqyah mandiri apa tadi disinggung tuh? Caranya, iya. Nah, siapkan plastik sama tisu sama air. Kita nanti akan praktek ruqyah mandiri. Oke, tapi tahan dulu nanti dulu ya. Nanti dulu ya, pertanyaannya dulu ya. Siap ya untuk ruqyah mandiri ya. Selain siapin tisu, plastik, siapin juga mental teman-teman ya. Dan juga teman di depannya tolong diajakin atau enggak orang tua siapa nih. Bu tolong bu aku mau di ruqyah bu. Ngono ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Dari GFBPN82. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya.
apakah di saat kita menghitbah seorang akhwat, tapi saya tiba-tiba mengalami keraguan apakah dia benar-benar calon istri saya, nah apakah itu keraguan ini dari jin? Kemudian, oh, ada di sini ada yang kayak gitu? Ya Allah, ragu apa belum ada calonnya nih ya. Lanjutannya, sudah 10 kali menghitbah seorang akhwat yang berbeda karena keraguan tersebut saya mengundurkan diri entah sebab apa. Wah 10 kali loh ya mas. Masya Allah. Luar biasa loh, cetak lo banyak banget loh ya. Tolong dong mas, ingat di luar sana banyak cowok-cowok yang belum ketemu. Ini udah ketemu, oh, ya kan? 10 kali gagal. Orang-orang. Jadi dia kayak ada keraguan Ustaz, 10 kali akhwat. Was-was Masya Allah. itu bagian daripada gangguan setan. Makanya ketika setan itu sudah mengganggu kita dengan was-was ya. Kalau di Al-Quran, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan was-was di dalam hati manusia. Minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan manusia. Ingat setan itu tidak hanya jin saja ya. Setan itu ada 3 jenis. Yang pertama setan dari kalangan manusia. Yang kedua setan dari kalangan jin. Yang ketiga setan dari kalangan hewan. Ya, itu bukan kesurupan, bukan ya. Itu meriang aja. Ya, biar tidak tegang banget. Nah, terus ketika ada bisikan was-was, apa yang harus kita lakukan? Baca Al-Falaq sama An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas terutama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Terus min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kalau was-wasnya itu gangguan jin, kan masalah nikah, masalah kerja, masalah bisnis, itu berarti gangguan jin. Lawan dengan ayat itu dan dengan gerta, jin, jangan ganggu aku was-was terus. Ini sesuatu yang positif kok. Nikah itu baik loh. Usaha itu baik loh. Melamar itu baik loh. Nggak usah ganggu aku gitu. Kalau was-wasnya seputar itu, lawan, gerta aja dia lari jin itu. Apalagi sambil baca ayat. Tapi kalau was-wasnya tentang jin itu tanya, siapa yang menciptakan kamu? Allah. Terus dia ngomong, biar beri was-was. Siapa yang menciptakan Allah? Lawannya gini, amantu billah. Kalau sudah memberi was-was tentang Allah, mentok. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Kalau udah ada bisikan lagi, siapa yang menciptakan Allah? Langsung, amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Awalnya gitu aja. Jadi kalau dia udah ngejar, yang menciptakan langit siapa? Allah. Yang menciptakan Allah siapa? Itu amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Setan langsung lari. Jadi was-was itu sampai 10 kali itu. Masya Allah. Saking gantengnya mungkin dia. Atau Iya. Antara ganteng sama ya itu Ustaz, bejo Ustaz ya. Oh gitu ya. Insya Allah. Dan menyia-nyiakan kesempatan ya kan. Dan kasihan yang cari satu aja kangeran kayak 10 sampai Lah yo, tuh depan Ustaz tuh kasihan tuh. Masa mungkin aku udah lihat orangnya. Masya Allah ini banyak banget pertanyaannya ya dari teman-teman yang udah nonton di online. Saya simpulkan aja teman-teman ya. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan beberapa ini Ustadz. Sebelum kita praktek ruqyah mandiri nih ya. Banyak yang sering mimpi. Entah itu mimpi ular, ketemu ular atau mungkin hewan melata atau hewan apapun itu. Dan juga banyak yang mengalami tindihan. Ya kan, tindihan. Itu sebenarnya gangguan jin kah atau gimana Ustadz? Mimpi binatang buas, mimpi ular, serigala, kalajengking, harimau, itu tanda-tanda kita kena sihir. Sihir. Kalau mimpinya kok ularnya hitam, bermahkota, berarti sihirnya kelas kakap, besar. Jinnya jin kiblas. Karena apa? Hitam itu lambang kekafiran, ya, kesesatan. Mahkota itu kerajaan. Berarti sihirnya sihir yang tidak kecil-kecilan. Tapi kalau mimpinya binatang-binatang yang lucu, misalnya apa? Ayam, kecil-kecil, kucing, itu biasanya kena penyakit ain. Nah, terus tindian juga bagian daripada gangguan jin. Itu ya. Jadi binatang buas itu tanda-tanda sihir. Kalau binatang-binatang yang lucu atau mimpinya kayak dilihat orang itu berarti mata itu ain. Jadi gangguan sebab ain. Kemarin sudah sempat kita bahas dan ada satu buku ini khusus bahas tentang seputar ain. Itu. Nah, ini juga ada pertanyaan nih. Kalau misalnya mimpi berhubungan sama siapa gitu, juga gangguan jin kah? Mimpi berhubungan dengan wanita. Misalnya ngefans karo artis tertentu gitu ya.
itu bukan artis itu, tapi jin tuh. Berarti dia sedang berhubungan dengan jin atau ada jin yang jatuh cinta sama dia sampai menikmati dia lewat mimpi. Astagfirullahaladzim. Ya, maka jangan bangga misalnya jangan kok mimpi ketemu artis apa misalnya ya. Maju mundur cantik ya misalnya. Atau apalah itu. Jangan bangga karena itu setan. Itu cantik wajahnya tapi kalau dibacakan Fatihah itu wajahnya jadi jelek. Makanya ahwat-ahwat kalau mimpi, wah aku tadi malam mimpi ketemu apa Mas iki lho, sing ganteng lho. Ganteng tapi ketika dibacakan ayat adzan itu wajahnya jadi jelek, itu bohong itu gantengnya. Masya Allah. Oke, saya masih agak sedikit ini ya merinding dan terdiam Tat. Tadi di awal Ustadz ngomong sering pegel, saya sering banget Tat. Terus kepala sering tiba-tiba berat. Itu saya beberapa kali seperti itu. Dan mimpi, tadi juga Ustadz menyebutkan bahwa mimpi-mimpi ketemu hewan-hewan itu adalah pengaruh sihir. Jadi apakah orang-orang yang didapatkan pegel di sini itu gangguan jin fix ya? Dan apakah tadi yang disamperin di mimpi hewan-hewan itu fix kiriman sihir dari orang? Jadi kalau sihir dari orang itu ada biasanya tanda-tanda lewat mimpi. Misalnya mohon maaf ya, saya sakit-sakitan terus, dicek nek dokter tidak ada penyakitnya. Kok saya mimpi ketemu si A? Bisa jadi sihirnya si A itu. Bisa jadi loh. Kita tidak nuduh ya. Nah, ketika diruqyah nanti bisa ngaku dia. Oh, saya kiriman lewat ini, si A ini yang ngirim itu. Tapi tidak semua yang pegel itu tergangguan jin loh. Bisa jadi pegel karena mikir utang loh Mas loh. Atau di sini pusing karena randidit, kena corona, kerjaan hilang bisa jadi. Jadi tidak semuanya yang pegel terus apa itu jin semuanya. Jadi misalnya Tat kok sering pusing Tat. Aku udah langsung itu gangguan jin bukan. Ndak otak bayarannya wis metu dong urung Tat. Oh, berarti mikir ke bayaran ternyata. Terus pegel itu tidak semuanya. Bisa jadi pegel karena ngangkat-ngangkat berat terus pegel atau makan santan ya. Iya, jadi harus diagnosa harus tepat. Berarti harus tetap keep husnuzon ya. Iya, jadi kita ya? cek dulu ke secara medisnya, secara ke dokter dulu misalnya atau ke pakarnya yang secara medis. Kalau ternyata menurut medis kok tidak ada, kok tetap masih ada, nah itu jangan-jangan ini gangguan jin. Oke. Dan menyikapinya Tat, ketika kita mimpi nih, kan ada beberapa ulama yang ngomong, ketika antum mimpi, apalagi mimpi yang di luar apa yang ada di Al-Quran, itu jangan diceritakan orang lain. Nah, kebanyakan dari manusia, masuk saya sendiri, ini koreksi bahasa saya sendiri ya, sering menceritakan gitu loh. Aduh tadi malam mimpi ketemu ular, wah udah di malam ketemu digigit ular gitu-gitu. Itu baiknya seperti apa Tat, menyikapi mimpi tersebut? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang ahli ketika kamu tidak mengetahui. Jadi kalau kita mimpi buruk, jangan diceritakan kepada siapapun. Cukup kita bangun tidur langsung baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Ke kiri ya. Tapi dipastikan di bawah istri kita atau suami kita tidak di sini. Apa kali lidahnya lidah yang wakeh itu malah. Jadi pastikan kalau ada istri yo agak geser agak jauh dulu. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Grimis-grimis saja. Terus doa ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hal-hal buruk yang saya lihat di dalam mimpi. Insya Allah kalau kita mimpi buruk kemudian kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, doa ya Allah jauhkan saya dari hal-hal buruk yang ada di mimpi, itu tidak akan pernah terjadi menimpa kita yang buruk itu. Amin, amin, amin. Tapi kalau mimpi itu mimpi baik, ya kecuali jika ada pakar tafsir mimpi yang sesuai dengan syar'i boleh diceritakan apa maksudnya. Tapi kalau mimpi itu mimpi baik, ceritakan kepada orang yang benar-benar cinta kepada kita, ceritakan kepada orang-orang yang benar sayang kepada kita, yang dipastikan 100% cinta kepada kita. Ibu kita misalnya atau bapak kita atau suami kita ya itu boleh. Hanya orang itu, jangan ceritakan kepada siapapun. Karena kalau dia iri kepada kita malah bahaya. Apalagi cerita di sosmed ya. Ya. Gila aku ketemu Siwon gitu ya. Atau ke siapa gitu, artis Korea siapa kayak gitu, gue gak ngerti dah ya. Oke teman-teman, kita mau pindah ke live dulu. Langsung aja. Oke ya. Sepertinya udah waktunya buat kita ini ya, tilawah mandiri. Ruqyah mandiri, tilawah mandiri ya. Apa aja alatnya Ustadz? Alatnya cuma 3, air ya, ya, air putih